Ini Pak sudah diterima dengan baik di peternakan BMF ini. Tentunya banyak hal-hal yang kita bisa pelajari, termasuk kedatangan kami ke sini dalam rangka sensus pertanian. Nah, sensus pertanian ini memang secara luas itu termasuk peternakan, perikanan, kehutanan, di samping jasa pertanian, pertanian tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Nah, tujuan kita kemari karena peternakan salah satu tujuan dari sensus pertanian. Kita akan mendata bagaimana potensi masyarakat, terutama tadi yang Bapak sebutkan, terkait dengan kedaulatan pangan dan bagaimana kesejahteraan petani ke depan. Dan kita berharap mitra-mitra Bapak yang bina nanti ke depan, mereka juga memiliki taraf hidup yang layak dengan adanya kemitraan ini. Dan pertanyaannya nanti akan menjelaskan terkait apa saja ternak yang dipelihara, kemudian juga bagaimana pengelolaan pakan, termasuk misalnya kalau pakai jenis kambingnya juga disebutkan jenis apa, kemudian lahan yang digunakan, misalnya ditanami apa saja, termasuk tadi Bapak sebutkan untuk pakan ternak juga dari sekitar. Nah, ini juga salah satu yang akan kita dalami. Di samping ternak yang terlibat, apakah termasuk laki perempuan, umurnya pun berapa, supaya nanti kita mengetahui bahwa mungkin di antara mitra-mitra itu banyak petani milenial, artinya yang masih umur muda pengen menjadi petani, karena saat ini petani juga relatif sudah ditinggalkan orang, karena petani katanya cenderung dekat dengan kemiskinan, kemudian dapat untungnya juga terbatas gitu, sehingga dengan adanya sensus ini kita harapkan pemerintah bisa memberikan kebijakan yang tepat sasaran, terutama bagi para petani yang ada termasuk di Bulungan ini. Barangkali itu Pak, terima kasih kesempatannya, dan mungkin nanti Pak Okta ini akan bertanya karena kita mohon izin pertanyaannya. Saya dari Jakarta. Saya Adi Yuryana, saya Direktur Statistik Peternakan. Terima kasih dan Perikanan serta Kehutanan di BPS Jakarta. Saya datang Ceto Karno, dipanggil Pak Ase. Pak Ase. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak atas perkenalannya dan bisa kita berkumpul di sore hari ini. Kami siap untuk ditanya. Iya. Mohon maaf, kami rombongan ini Pak. Ini ada Pak Masud, Kepala BPS Provinsi. Sambil ngopi Pak, Iya, terima kasih. Sambil. Ini Pak Bayu dari Jakarta juga. Memang salah satu yang kita tugaskan juga untuk mengawal termasuk dokumentasi. Ini full tim Pak. Dari kabupaten. Hubungannya karena kepalanya sudah gaji, jadi beliau sudah tidak secara lapangan penanggung jawabnya beliau Pak. Kami berdua ini supervisi, bener nggak? Jajan nggak ke lapangan. Takutnya ini Pak ada yang terlewat dan lain-lain. Karena amanah pendataan ini kan perintah presidennya catat habis Pak. Semua petani gitu, semua petani, karena ya bentuk perhatian pemerintah untuk memajukan pertanian kan dasarnya dari data dulu Pak. Kalau datanya bagus, mungkin kebijakannya dipertimbangkan. Makanya apresiasi nih Pak, Bapak sangat terbuka sehingga mungkin ini bisa dijadikan contoh gitu ya untuk petani-petani yang lain gitu ya. Dan saya pikir sepertinya memang perlu nih banyak pengusaha-pengusaha yang turun gaji ya. Jadi ideal gitu petaninya. Silakan Mas Okta. Izin Pak. Promonya nih Pak Ase, nama lengkapnya Pak Ceto Karno ya? Ceto Karno. Tulisannya benar seperti ini Pak. Ceto Karno. Lain CHE. Nama saya itu CHEITO Karno. Cito. Masih ada keluargaan sama Pak Soekarno dan Rano Karno. Pantesan mirip Pak. Ceito ya Pak? Iya, Ceito. Nama Jepang itu tuh Pak Ceito. Maaf Pak, kalau kelahiran tahun berapa Pak? 28 Februari 1973. 1973, berarti sekarang 50 tahun ya Pak? Iya, persis 50. Untuk ini Pak, BMF ini apakah ada surat izin usaha perdagangan, SIUP? Kita belum ada, tapi kita hanya menggunakan itu
yang izin OSS tadi ya. Di satu atap tadi. Iya. Dari apa? Ya, sudah ada. Kalau untuk nomor induk berusaha Pak, NIB? Ada ya. Di depan. Coba nggak bisa dibuka itu Mas. Nggak ada ya? Dipaku. Cuma konfirmasi saja Ada. Nanti Ya. dipoto aja itu. Di rumah juga ada. Sama yang di teras tuh malah Lebih jelas ya. Kalau untuk sertifikasi pelaksanaan kegiatan usaha, SPKU adakah Pak? SPK. Sertifikasi pelaksanaan kegiatan usaha. Berarti belum ada ya Pak. Kemudian kalau untuk sertifikat SNI ISO 14001 belum ya? Karena ini kan masih perorangan Pak. Iya ya. Karena sifatnya perorangan. Belum. Kalau ISO itu kan kebanyakan diberikan ke badan usaha. Kita belum. Tadi Pak untuk lahan yang dikuasai tadi kan yang sini 4 hektar Pak. Terus ada yang di tempat lain tadi 10 hektar. Selain itu ada lagi Pak? Ada lagi, tapi statusnya pinjam semua. Bukan sewa, pinjam, kerjasama pinjam. Totalnya ada 25 hektar Pak. Termasuk yang 14 tadi atau sendiri? Total Pak? semuanya 25 Berarti hektar. yang 11 hektar ya tadi? Itu nanti macam-macam lah. Iya. Nanti ada bahan pakannya, ada nanti pengembangan agrowisata, ada persiapan untuk ternak B2. Sudah include dengan kandangnya Pak? Sudah. Itu tadi untuk lokasinya yang 4 hektar kan di Desa Apung ya Pak ya? Semua di Apung Pak. Oh semua di Apung ya? Semua di Apung. kita duduk di sini ada bawaan keterangan. Nah itu ada safety kita memang. Ada potongan. Untuk 25 hektar ini Pak, yang untuk kandang ternak dan bangunan pertanian seperti lumbung penggilingan, Sini. itu total luas berapa itu Pak? 1 hektar ini. 1 hektar ya? Rumah jaga, kandang, pengolahan kohe, Ya. peternakan sapi. Ini ada ren sapi juga. Terus yang untuk tanaman itu tadi berapa hektar Pak? Total yang sekarang tanaman sumber pakan Pakan. ada 10 hektar lah ya. Yang hidup, Nah, yang 10 hektar. yang sudah produksi, ada yang di bawah. 10 hektar. Yang kosong dicadangkan sudah ada. 10 hektar. Sisanya itu apakah lahan tandus yang nggak bisa ditanami atau belum ditanami aja Pak? Bukan, itu persiapan agrowisata. Agrowisata ya? 10 hektarnya. Nanti kita berkunjung ke sana. Selain peternakan, apakah ada usaha yang dari Bulungan Mandiri Farm ini Pak, yang tujuannya untuk dijual? Kalau saya, Seperti- saya jasa konstruksi bermitra dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten. Ya. Kalau Jasa konstruksi. Kalau untuk tanam padi, jagung gitu ada nggak Pak? Belum. Belum. Tapi ke depan program saya yang untuk peternakan babi Ya, itu akan kerjasama dengan jagung karena nanti saya mau jagung. buat pengolahan pakan ternaknya supaya tekan kos lebih murah. Kemudian kalau untuk tanaman seperti buah-buahan, sayuran gitu Pak? Ini aja untuk deplot, saya tanam sawi, Iya. contoh supaya kalau peternak datang, ini loh dampak positifnya dengan beternak kambing, dapat kotoran gratis untuk Bisa buat pupuk, ya. Nah, ada. Nanti kita lihat sampelnya. Ya Pak. Dijual di sini atau dijual? Enggak, untuk kebutuhan sini aja. Untuk sampel, meningkatkan edukasi. Edukasi bahwa gunanya Ya. Kalau untuk ternaknya itu potong semua ya Pak? Ini pembibitan. Pembibitan ya? Jadi pembibitan. Jadi yang di sini nggak ada pengembang biakannya Pak? Ya, pengembang biakan di sini. Oh iya maksudnya. sampai dia besar. Populasinya Mas bisa disebut? Ya, sebentar Pak. Iya, 512. Kondisi 1 Mei itu tadi berapa Ya. itu Pak? Ya, sampai hari ini. Indukannya berapa? Kalau indukan kita di sini Ada 200-an. Yang betina dewasa itu berapa itu tadi Pak? Kita ukurannya betina dewasa itu induk. Ya, induk 200. 210-an. 210 ya? Baru yang sudah siap binting, peranakan di sini
Itu kurang lebih sekitar 60 sampai 80 sampai hari. Itu cempenya. Sampai 80. Yang Siap bunting ya. Darah. Darah. Lagi kelasnya itu kan ada lagi. Urut-urutannya itu. Jadi total tadi berapa Pak? 5. Yang sama cempe lagi hitung. Cempe itu masih yang baru lahir, Baru lahir ya. 4 bulan ke bawah. Cempe. Itu ada berapa? Ada 100-an. Tadi total bentar, berarti 210 tadi yang indukan. Ya, Terus untuk yang cempe 100 berapa tadi Pak? 100-an, ada 100. 100. Nah, yang darah tuh 200 Yang darah Darah 80 ya. 80. Sisanya Sisanya pejantan. jantan ya Pak ya. ini belum 300 termasuk yang umur segini belum kita hitung. Oh, cempe yang baru Belum. Ya, karena ini mintanya yang per Mei. Ini baru lahir. 1 bulan ke bawah belum kita hitung. Ya. Belum. 1 bulan ke bawah kita masih rentan. Oh, oke. Rentan masih terserang penyakit tapi itu kita jadi belum bisa kategori vaksin. Apalagi pertanyaannya, Pak? Untuk pakannya tadi non industri ya Pak ya? Non industri, pakan hijauan. Iya hijauan ya Pak. Campurannya nggak ada Pak? Hah? Campurannya nggak ada? Sekali-sekali kita kasih dedak. Sama campuri vitamin lah. Terpilih lolos seleksi baru kita kasih. Ada 2 titik di Bulungan ini yang bisa lolos seleksi sama kita. Yang bisa di Yang di Mitra perlu ditanya nggak? Belum Pak, belum ini. Untuk yang ini Pak, selain jual untuk ternak hidup, adakah jual dalam bentuk mani atau embrio atau bulu kulit gitu? Belum ya. Untuk tahun 2022 Pak, tahun yang lalu, perkiraan itu untuk penjualannya itu berapa Pak? Kita Totalnya? penjualan hanya mengandalkan datangkan dari Jawa. Per tahun itu 4 kali ngirim ya. kali 200. Kalau kita lancar itu kita per 2 bulan sekali itu 150-an. iya. Itu untuk yang beli dari Jawa itu Iya. dipelihara di sini berapa bulan itu Pak? 1 bulan 1 bulan. langsung oper. 1 bulan langsung dijual gitu ya Ya. Pak? Kalau yang punya sendiri belum ada yang dijual karena untuk bibit, untuk ke mitra. Jadi kenapa saya datangkan dari Jawa? Supaya nutupi kos, ambil selisih untung 200-300 ribu. Bukan penggemukan jual, karena ada stok pakan banyak ya. Datangkan dari Jawa supaya dapat keuntungan untuk operasional yang kerja. Karena sampai hari ini kan saya belum punya hasil. Dari yang ini ya. Belum. Nah, punya hasil dimitrakan, Jadi tabungan saya ada di mitra. Banyak. Diri dia sudah besar, tetapi beliaunya enggak dijual. Nah itu kalau Masyarakat Bulungan kalau bisa kalau diperkirakan berapa itu Pak yang udah dikasih ke mitra itu Pak? Totalnya 337 per bulan kemarin. Kalau untuk Setiap bulan ada laporan mereka itu. Selain yang 500 Ya, banyak di sini. kurang lebih ada 800 lah. Ada 40 mitra. tadi untuk yang ini kan 300 per bulan kemarin. Yang selama tahun 2022 itu ada nggak Pak? Berapa gitu? 2022 itu baru 10 mitra. 10 mitra. Ya, itu totalnya berapa ya? Lupa. Di rumah ini. Tadi sekitar 25 per mitra gitu Pak. 337. Kita update tuh terakhir seperti itu. Di 40 mitra. 40 mitra. 40 mitra di sebelah 13 desa. Kemudian kalau ini perkiraan harga per ekor itu berapa Pak? 4 juta sampai 6 juta setengah. Berarti kalau di rata-rata bisa 5 juta 5 gitu ya, Pak? jutaan. 5 juta per ekor. Dengan berat badan Dengan berat badan di atas 30 kilo. 30 kilo. berbeda dengan kambing lokalan. harganya beda. Harganya juga. Kemudian tadi kalau yang kotoran ternaknya itu ada yang dijual juga kah Pak? Sampai hari ini saya belum jual. Belum yang pernah minta ya? banyak. Ya. Untuk pupuk berarti Kalau masih pakai mitra- sendiri ya Pak? dikembangkan di Kalau mitra sudah banyak yang mereka jual. Nah, itulah salah satu manfaat. Itu mutiara hitam yang terpendam. Itu tablet asli ciptaan Tuhan. 24 jam makan rumput langsung jadi pupuk. Sangat bagus sekali.
Jadi kalau untuk kotorannya belum ada yang dijual ya Pak ya? Belum, sini nggak ada yang dijual. Hanya kita manfaatkan untuk lahan kita sendiri. Tapi nggak bau Pak ya? Enggak, Bapak bisa sini. Rahasianya. Minum kopinya Pak. Ayo, sambil ngopi Pak. Siap. Sambil. Kopi di kandang ini namanya ini. Kopi di kandang. Pak Asep kami minum. Silakan. Saya tadi ini teh saya tadi. Ini lanjut ya Pak. Pak AC tahu istilah bibit rekayasa genetika nggak Pak? Tahu, tapi kita belum pernah gunakan. Tapi tahu ya Pak ya? Tahu. Jadi belum pernah pakai ya? Belum. Ada lembaga kita satu yang menaungi membina mitra namanya P4S. P4S. Oh iya, tadi ada tulisannya ya Pak? Gitu. Pusat pelatihan pertanian Pedesaan, swadaya. Swadaya. itu yang menaungi membina semua mitra. Dan itu resmi dari Kementerian Pertanian Pak, melalui Balai Besar Binuang. Kita salah satu ketua untuk rayon Bulungan. Iya, beliau ini ketua rayon. Kalau untuk tenaga kerjanya Pak yang ngurusi di kandang ini ada berapa orang ya Pak? 4 orang. Laki-laki semua Pak? Laki-laki semua. 4 orang 4 laki-laki. orang plus 1 orang kepala kandang, Pak Misidi tadi. Jadi 5 ya Pak? 5. Itu yang rutin ngurusi kandang, pakan, ngurusin pupuk. Kalau yang untuk di administrasinya Pak, ada pekerjanya juga Kak? Nggak ada ini. Langsung ya? Langsung. Pekerja ya, disuruh Pak Bupati untuk mendampingin beliau. Jadi bukan pekerja ya Pak? Bukan bekerja dan tidak digaji. Ya. Karena Jadi kami 2 orang itu kasih Pak Bupati untuk dampingin pasar. Jadi total tadi 5 laki-laki, terus yang perempuan nggak ada ya Pak ya? Adanya ini Istrinya Pak Mesidi. ibu rumah tangga beliau, bantu-bantu lihat bantu-bantu ngisi waktu. Yang jelas hari ini ada yang magang dari Universitas Borneo, karena kita ada kerjasama akademisi mahasiswa, dan ini sudah gelombang kedua. Tahun lalu 13 orang, tahun ini 12 orang. Kita kerjasama dari berbagai akademisi, ada Borneo, ada Unikal Kaltara juga. Tahun lalu mereka ada yang dari Kaltara juga magang. UGM juga pernah Pak? UGM kami kerjasama untuk transfer ilmu, transfer bibit-bibit unggul, bibit tanaman unggul, supaya kita jangan meraba-raba lah dalam usaha beternak ini. Iya betul Pak. Bang Uja dikunjungi 2 profesor dari UGM, guru besar, datang ke sini memberi input untuk kita lah. Kalau untuk ini Pak, tenaga kerjanya itu untuk setahun tuh, untuk per bulan tuh biasanya hari kerjanya gimana Pak? Atau per minggu dulu mungkin? Enggak, kami bulanan Pak. Bulanan ya? Satu bulan berapa hari itu Pak? 1 bulan full Ya? 10 hari dengan gaji UMK 3.200.000 per bulan. Makan, tidur sudah ditanggung. Ya. Berarti full 30 hari. Terus kalau untuk hari raya gitu ada libur nggak Pak? Libur. Hari raya libur. Terus kalau untuk Ramadan gitu Pak? Iya. Ramadan tetap atau ada Kerja, libur? tapi Tetap ya? kita persiapkan dengan pakan silase, supaya di saat mereka puasa itu tidak mengganggu sampai batal karena kerja keras ambil pakan apa. Jadi 1 bulan sebelum mau masuk masa Ramadan kami stok pakan, masukkan dalam drum silase. Pengolahan pakan. Untuk libur hari raya itu Pak, berapa hari ya Pak ya? 2 hari. 2 hari. 2 hari Idul Fitri. Kalau pas Natal itu Pak? Kebetulan yang sini Muslim semua. Muslim semua. Berarti 2 hari Idul Fitri aja ya? Ya, 2 hari. Oh, iya. Lanjut ya Pak. Kalau untuk rata-rata jam kerjanya Pak per hari berapa jam itu? Pak Mis, normalnya jam 7 udah mulai aktivitas. Jam 7. Istirahat siang. Habis kasih makan ini jam 3 ini, habis itu udah jam 4 udah pada
istirahat. 7 sampai jam 4 berarti ya Pak? Istirahat 1 jam ya? Jam 5 ke atas kalau ada perintah-perintah baru itu sudah kita also overtime. Berarti rata-rata 8 jam ya Pak per harinya? Ya. Ada overtime-nya lah. Dan mereka juga dapat yang namanya kalau hari raya besar dapat THR ya? 1 bulan gaji. THR 1 bulan gaji berarti setahun sekali ya Pak? Ya. Mungkin Bapak bisa cross check sama karyawannya langsung. Ya. Supaya jangan bilang saya yang ngarang kan. Kalau untuk kegiatan agroforestry adakah Pak? Memanfaatkan hutan gitu, hutan di sekitar belum? Mahasiswa UBT nakal. Nah itu Mahasiswa UBT. jangan cuma jadi anak mama, suruh kerja. Kerja juga. Nanti saya suruh ngumpul juga. Tadi sebelum Bapak datang saya briefing mereka 10 orang tuh saya tanya satu-satu. 12, yang 2 di Mitra. Jadi saya tanya mereka, apa motivasi kamu mau jadi ambil jurusan pertanian? Saya pengen mau begini-begini, mau jadi petani. Nah bagus, berarti kalian punya jiwa-jiwa untuk regenerasi petani yang modern. Background bapaknya. Kalau untuk penjualannya sebagian besar berarti di dalam negeri aja ya Pak? Dalam negeri. Saya ada 3 program, tapi satunya dulu lah kita cerita. Tadi untuk BMF, Luar biasa. BMF tadi ada agrowisata ya Pak? Ya, 10 Itu hektar. tahun lalu sudah aktif itu Pak? Baru tahun ini. Baru tahun ini Baru ya? 3 bulan yang lalu kita sulap dari lahan hutan. Oh ya tadi bertanya, Jekau, hutan-hutan kecil gini. Bukan hutan. Nah, bukan hutan Jekau, ya. produksi ya. Lahan masyarakat yang nganggur kita beli. 3 bulan yang lalu, sekarang sudah 70% lah. Kemarin penanaman perdana oleh Bapak Gubernur. 5 hari yang lalu. Hari Senin ya, hari Senin yang lalu, minggu lalu. Seminggu yang lalu. Nanti kita ke sana. Kalau bantuan pernah dapatkah BMF Pak? Belum. Belum pernah ya? Yang dapat mitra BMF. Yang 50 ekor sama alat P4S-nya. nah, melalui P4S Iya. atas nama P4S disalurkan ke anggota-anggota P4S. Kalau yang untuk BMF-nya sendiri pernah dapat? Belum ya? P4S-nya. Pengennya sih dapat bantuan karena ini pengeluaran saya murni untuk pelayanan. Satu yang saya minta ada mes supaya anak-anak magang bisa tidur di sini, nggak perlu kemana-mana. Itu yang belum. Karena saya mau invest itu agak besar. Ya. Saya cuma menggugah pemerintah. Karena ini murni untuk pelayanan kan. Nah, sebenarnya saya bisa bangun, tapi saya harapkan ada peran serta. Iya, kalau ada saya pengen supaya di sini bisa menampung 20 orang, 20 mitra, 20 peternak. Suatu hari kan yang jauh-jauh mau bermalam sini, mau magang 2 minggu. Nah, kalau ada mes, mereka bisa tinggal di sini. Saya tinggal nunggu ini peran serta pemerintah yang sesungguhnya untuk BMF kapan? Itu yang saya tunggu. Jangan saya yang keluar-keluar terus. Sekali-sekali saya dapat, tapi ini milik untuk semua, bukan untuk saya. Kalau bangunnya saya mungkin sanggup, tapi saya paksakan. Ya saya tunggulah dulu pemerintah gimana punya peran serta untuk memberikan bantuan yang nantinya ya untuk orang banyak, bukan untuk saya. Ya itu. Kalau untuk BMF apakah dilindungi asuransi Pak? Kami ada BPJS Ketenagakerja. Kalau yang untuk usahanya berarti belum ada Pak asuransinya ya? Asuransi ternaknya belum. Ternaknya belum. Untuk iya ternaknya. Asuransi ternaknya belum. Kalau tenaga kerjanya BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan kita yang bayar. Ternaknya belum. Kalau ini di BMF sudah ada divisi litbang belum Pak? Belum ya? Menggandeng kampus itu litbang kita ya dengan MOU dengan kampus Oh, iya. itu.
Ada ini kah Pak, mengisi data-data produksi peternakannya ke aplikasi online? Emailnya Pak? Ada. Instagramnya juga ada. Berarti Instagramnya apa Pak? Pertanian Kaltara. Dapat semua ya? Iya, kalau ada yang lain juga Pak. Kalau Yang punya YouTube-nya BMF masih bukan nama BMF kalau YouTube-nya. tapi itu yang mengelola siapa itu Pak? Pak Saya atas nama saya sendiri, Ceto Karno. Ya. Jadi yang BMF cuma Instagram aja Ya, berarti Pak? Instagram yang nama BMF Instagram. Sama Ceto Karno Ya. di Nama YouTube. Pemilik ya. YouTube Itu ya? saja yang biasa. Kenapa saya gandeng ASEAN Survival maupun Pertanian Kaltara? Karena penontonnya itu rata-rata petani. Iya, betul. Supaya itu bisa menggugah mereka, edukasi untuk mereka. Nah itu. Kalau yang YouTube Pak Seto Karno itu apakah nanti kedepannya untuk BMF gitu Pak? Ya itulah sudah karena saya pemiliknya ya, saya punya BMF jadi itulah sudah dipakai. Berarti channelnya Seto Karno ya Pak? Ya, channel Ceto Karno. Kemarin ada saya upload. Kalau untuk alamat website ada nggak Pak? Belum. Belum ya? Hashtagnya ada. Bulungan Mandiri Farm. Dengan Mandiri Farm. Ya. Kalau yang website seperti biasanya www.apa itu belum ya Pak? Ya sementara itu Pak untuk pertanyaan. Kalau datang, nih lo lahan yang ada kita manfaatin dari limbah kotoran. Ini hasil penilaian saya 50 meter persegi kita tanam sawi sama bayam itu per bulannya bisa dapat 3 juta Pak. Betul. Sawi itu hanya ditanam dari mulai proses semai sampai panen 1 bulan 15 hari. Nah dengan 50 meter persegi itu kita dapat income 3 juta memanfaatkan kotoran kambing. Bisa untuk si petani sendiri, artinya dapat uang 3 juta selain untuk dia makan dia bisa beli beras tuh, kebutuhan dapur udah terpenuhi. Nah itulah edukasi kita Pak, salah satunya. Itu dicatat juga bahwa dengan adanya ternak yang memanfaatkan kotoran ternak untuk